Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Agustina Aulia. Di sini saya akan menjelaskan jurnal internasional yang berjudul Kelangsungan Opsi Berbasis Anuitas di Bentuk Manfaat di Antara Pensiunan IPF. Jurnal ini ditulis oleh Nick Hazimi Muhammad Fazia, Puspa Liza Ghazali, Mustafa Muhammad, Uliyah Saleh, Budi Ansyari Zuti, Rifa Arsyad Jafar, Ahmad Syed dan Ahmad Mansur Yazid. Mari kita mulai dari abstrak. Sebagian besar negara saat ini telah mengalami populasi yang menua. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi mereka yang kurang persiapan keuangan dan pensiun. Di Malaysia, sebagian besar pensiunan tenaga kerja sektor swasta telah menghabiskan tabungannya dalam waktu 3-5 tahun. Karena manajemen keuangan dapat menjadi masalah yang sangat besar yang mengarah pada populasi lansia yang miskin. Karena orang-orang Malaysia di usia 65 tahun begitu ya dengan masing-masing dapat hidup selama 15-17 tahun. Oleh karena itu, penggantian skema berbasis anuitas dari dana pensiun yang populer di antara pensiunan IPF akan menjadi ideal. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini meneliti manfaat pensiun opsi berbasis anuitas dapat mempertahankan posisi keuangan mereka selama setidaknya 20 tahun. Melalui simulasi dan analisis matematis, penelitian ini menemukan bahwa dengan memilih anuitas sebagai bentuk manfaat pensiun oleh anggota IPF, mereka dapat menerima pembayaran anuitas bulanan selama 15 tahun. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi indikator yang baik sebagai otoritas untuk mengubah sistem pensiun dan menetapkan berbasis anuitas sebagai kewajiban untuk menjaga lansia keluar dari garis kemiskinan. Sebagai negara yang berkembang, Malaysia menjadi negara dengan penduduk usia lanjut memiliki rasio umur yang panjang. Dalam statistik menunjukkan bahwa untuk usia 65 tahun memiliki harapan hidup selama 15-17 tahun. Bertambahnya jumlah usia lanjut menyebabkan kurangnya kesadaran dan persiapan orang-orang Malaysia terhadap tabungan pensiun. Orang-orang di sektor pabrik maupun swasta tidak melakukan persiapan secara serius, kecuali ada beberapa yang telah mengambil alternatif lain, seperti PRS atau Private Retirement Scheme. Di satu sisi, sektor pabrik tidak begitu khawatir karena ada beberapa pensiun yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin adanya aliran pendapatan bulanan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kerja swasta yang hanya mengandalkan tabungan ETF yang jumlahnya kurang dari 50.000 keluarga, yang mana sebagian besar dari mereka sulit untuk mendapatkan pembayaran secara langsung dan dihabiskan hanya dalam 3-5 tahun. Kegagalan ETF dalam meningkatkan pendapatan yang memadai dari anggotanya membuatnya harus melakukan reformasi agar setidaknya menawarkan beberapa tunjangan minimum. Anuitas dianggap dapat menopang keuangan individu selama usia pensiun dan mampu mengurangi risiko seseorang hidup lebih dari 75 tahun. Anuitas yang digunakan itu iuran yang setidaknya dapat memberikan aliran dana per bulan dalam jangka waktu yang setidaknya dapat dalam jangka waktu tertentu dan tidak menghabiskan dana hanya dalam 3-5 tahun. Nah, artikel ini
ketidakcukupan pendapatan pensiuner di antara anggota IPS. Sedangkan metodologi yang digunakan yaitu tadi dengan menggunakan profil umum anggota IPS untuk mensimulasikan akumulasi nilai kekayaan pensiun selama masa kerja. Profil pendapatan yang digunakan adalah profil pendapatan minimum dengan alasan lebih relevan terkait dengan masalah ketidakcukupan pendapatan pensiun di antara anggota IPS, seperti yang tercantum pada tabel 1. Pada tabel 1, IPS klien proposal dimaksud IPS klien proposal dengan item yang pertama yaitu gaji per bulan dengan nilai 1.000 ringgit Malaysia. Kemudian dengan masa kerja 25 tahun sampai 55 tahun atau dalam kurun waktu 30 tahun. Kemudian dengan tingkat kontribusi 11% oleh karyawan, 13% atasan, dan 24% dari total iuran per bulan. Kemudian jumlah kontribusi per bulannya dengan nilai kontribusi dikali gaji per bulan. Nah, yang terakhir, nilai dividen atau pemberian laba anggota IPS, di mana nilainya 5,91% berdasarkan tingkat dividen minimum 10 tahun sebelumnya. Nah, penting untuk memiliki perkiraan yang akurat dari total dana pensiun untuk memproyeksikan distribusi pembayaran dalam anuitas selama masa pensiun. Faktor inflasi akan dipertimbangkan dalam tabel simulasi untuk memberikan wawasan yang lebih baik dalam estimasi fase akumulasi dan fase penurunan dalam kekayaan pensiun. Dalam hal ini, statistik akan menetapkan inflasi inti karena mewakili tren jangka panjang dari tingkat harga. Maka inflasi inti saat ini akan diambil dari data tes Departemen Malaysia. Dengan demikian, inflasi inti Malaysia tercatat sebesar 26% pada bulan Mei 2017 yang dipengaruhi oleh makanan dan minuman dan alkohol, transportasi, jasa, dan kebutuhan rekreasi, kesehatan dan perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya. Dengan demikian, pengembalian investasi yang diharapkan adalah tingkat dividen IPS dikurangi tingkat inflasi, di mana 5,91% dikurangi 2,60%, sehingga didapatkan pengembalian investasi yang diharapkan yaitu 3,31%. Usulan klien IPS pada tabel 1 akan digunakan untuk mendapatkan hasil rinci dari akumulasi tabungan hari tua pada rekening IPS yang disimulasikan pada tabel 2. A1 menunjukkan istilah periode, A2 menunjukkan usia anggota IPS, A3 menunjukkan gaji bulanan dikali 12 bulan, kemudian A4 menunjukkan iuran tahunan yaitu 24% dikali A3, di mana A3 merupakan gaji bulanan. Kemudian A5 menunjukkan akumulasi dana di awal periode, di mana A5 merupakan hasil dari A4 ditambah A6 N-1. A6 merupakan laba tahunan di mana 3,31% ditambah A7 N-1. Dan yang terakhir ada A7, di mana akumulasi dana pada akhir periode merupakan A4 ditambah A5 ditambah A6. Kemudian, kelayakan rencana anuitas tersebut dapat diuji dengan menggunakan proses lain. Kemudian, kelayakan rencana anuitas tersebut dapat diuji dengan menggunakan proses simulasi lain pada fase akumulasi. Tabel 3 ini menunjukkan simulasi umum, simulasi tabungan hari tua, di mana
satu merupakan istilah periode, D2 merupakan usia anggota IPS, D3 merupakan pembayaran anggota jumlah pendapatan tahunan yang sama untuk mempertahankan biaya hidup anggota, kemudian D4 merupakan dana pensiun pada awal periode, di mana D6 N1. Kemudian D5 merupakan jumlah keuntungan tahunan 3,31 dikalikan D6 N1. Dan yang terakhir merupakan D6, di mana suatu dana pensiun pada akhir periode, yang merupakan 3 ditambah D4 tambah D5. Dengan demikian, masa pertanggungan anuitas pendapatan bulanan harus mencakup pensiunan setidaknya selama 20 tahun dari usia 55 tahun hingga 75 tahun, karena harapan hidup orang Malaysia adalah sekitar 75 tahun. Hasil simulasi untuk akumulasi kekayaan pensiun dapat diperoleh seperti tabel 4 berikut ini. A1 merupakan istilah periode, kemudian A2 merupakan usia anggota IPS, dan A3 merupakan gaji bulanan dikali 12 bulan. Kemudian A4 merupakan iuran tahunan. Kemudian A5 merupakan akumulasi dana di awal periode, dan A6 merupakan laba tahunan, dan A7 merupakan akumulasi dana pada akhir periode. A3 ini didapat dari gaji bulanan dikalikan 12 bulan. Seperti yang kita ketahui di awal tadi, gaji bulanan penduduk Malaysia, gaji pekerja di sektor swasta, yaitu 1.000 ringgit Malaysia, yang kemudian kita kalikan dengan 12 bulan sehingga kita dapatkan 12.000 ringgit Malaysia. Kemudian untuk iuran tahunan adalah 24% dikalikan 3, 24% dikalikan 12.000 ringgit Malaysia, kemudian didapatkan 2.880 ringgit Malaysia. Kemudian A5 merupakan akumulasi dana di awal periode, sedangkan di awal periode dana yang belum ada, sehingga akumulasi dananya masih 0. Kemudian untuk laba tahunan juga masih 0. Hingga didapatkan akumulasi dana pada akhir periode yaitu 2.880 ribu ringgit Malaysia. Kemudian untuk periode yang kedua dengan usia 26 tahun dengan gaji bulanan kali 15 bulan tetap yaitu 12.000 ringgit Malaysia. Kemudian A4 yaitu iuran tahunan masih tetap, dan kemudian akumulasi dana di awal periode mulai berubah, di mana A4 ditambah dengan A6 sebelum periode 2, sehingga didapatkan A5-nya 2.880 ringgit Malaysia. Nah, untuk A6 tersendiri ini didapatkan dari 30. Nah, untuk A6 ini tersendiri didapatkan dari 3,31% ditambah A7N1. Nah, untuk periode yang kedua ini 3,31% ditambah dengan A7 2.880 ringgit Malaysia, sehingga berdasarkan menghasilkan 95,33 ringgit Malaysia. Nah, untuk itu didapatkan dana pada akhir periode yaitu 5.855,33 ringgit Malaysia. Begitu juga berlaku pada periode-periode berikutnya. Sehingga pada periode 30 didapatkan total
akumulasi dana pada akhir periode yaitu 140.109,77 ringgit Malaysia. Hal ini jelas menggambarkan bahwa anggota SPF dengan pendapatan minimal 1.000 ringgit Malaysia dapat mengelola dan menyimpan sekitar 141.110 ringgit Malaysia di akun IPS mereka. Jumlah yang terkumpul hanya mungkin jika mereka tidak melakukan penarikan sebelum mencapai usia pensiun. Namun, angka ini belum mencapai tabungan dasar IPF yang seharusnya anggota memiliki tabungan minimal, yaitu 228.000 ringgit Malaysia di rekening mereka ketika mencapai usia 55 tahun. Untuk melihat apakah angka ini dapat menghasilkan aliran pendapatan bulanan yang cukup berdasarkan rencana Anda untuk jangka waktu 20 tahun, maka tabel kelima ini menunjukkan bahwa ada hasil simulasi akumulasi harta pensiun. Nah, untuk tabel ini diketahui bahwa D1 merupakan istilah periode, kemudian D2 merupakan usia anggota IPF, dan D3 merupakan pembayaran anuitas, dan D4 merupakan saldo dana pada awal periode, dan D5 merupakan jumlah keuntungan tahunan, dan D6 merupakan saldo dana pensiun pada akhir periode. Nah, untuk periode yang pertama, usia 55 tahun dengan pembayaran anuitas 12.000 ringgit Malaysia, maka didapatkan saldo dana pensiun pada awal yaitu 144.109,77 ringgit Malaysia, dengan jumlah keuntungan didapatkan dari 3,31 dikalikan dengan D6, yaitu didapatkan 4.730 ringgit Malaysia, sehingga saldo dana pensiun pada akhir periode didapatkan yaitu 136.879 ringgit Malaysia, sehingga didapatkan saldo dana pensiun pada akhir periode yaitu 136.879 ringgit Malaysia. Begitu juga berlaku pada periode kedua, ketiga, keempat, sehingga pada akhir 2016 dan dengan umur 70 tahun, maka saldo yang tersisa adalah 5.240 ringgit Malaysia. Hasil simulasi menunjukkan bahwa dengan berlangganan saat penuh dengan rencana anuitas dengan dana pensiun, jangka maksimum aliran pendapatan bulanan dapat diberikan hanya selama 15 tahun. Calon pensiun dapat menikmati manfaat bulanan pembayaran anuitas sampai mereka berusia 69 tahun. Rupanya, mereka perlu mencari cadangan keuangan untuk 6 tahun ke depan jika mereka hidup lebih lama seperti yang diharapkan hingga 75 tahun. Meskipun program anuitas pelangganan tidak dapat menopang pensiun dengan pendapatan bulanan sesuai dengan harapan hidup, setidaknya dapat memperpanjang periode posisi keuangan selama 10 tahun setelah pensiun daripada 3-5 tahun ketika memilih pembayaran secara langsung. Oleh karena itu, pihak berwenang seperti pemerintah dan lembaga IPF harus merevisi sistem pensiun yang ada di dalamnya untuk mengoptimalkan skema yang ada. Dimungkinkan untuk melakukan sistem formal dengan pensiun sosial untuk membantu mereka yang berpenghasilan rendah untuk bertahan hidup di usia pensiun. Selain itu, para calon pensiun, khususnya yang bekerja di usia muda, harus mulai memikirkan dan berpikir secara serius terhadap perencanaan pensiun
saja. Ada banyak alternatif skema pensiun yang tersedia di Malaysia, seperti skema pensiun swasta yang didukung oleh pemerintah dengan subsidi pelamar yang memenuhi syarat dengan mendapatkan Rp1.000 Malaysia di akun CPNS mereka. Kemudian, seseorang seharusnya tidak hanya memikirkan kebutuhan dasar seperti rumah, makanan, atau biaya dasar lainnya, tapi mereka harus mulai memikirkan tanggungan ini bahaya yang mungkin dialami oleh banyak pensiunan seperti perawatan kesehatan, anggapan umur yang lebih panjang, salah menilai berapa lama salah satu pasangan yang akan hidup, dan seterusnya. Dari latar belakang kemudian dasar penelitian, kemudian metodologi dan hasil pembahasan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulannya, opsi berbasis anuitas dari bentuk manfaat pensiun akan menjadi pilihan lebih baik bagi calon pensiun karena dapat memperpanjang periode keuangan selama 15 tahun setelah mencapai usia pensiun 55 tahun daripada menggunakan pembayaran sekaligus yang mayoritas pensiunnya akan menghabiskan dana pensiun mereka hanya dalam waktu 3 sampai 5 tahun. Kemudian sebagai lembaga yang berwenang, pemerintah dan lembaga IPS sebaiknya harus mengambil tindakan drastis dalam menangani masalah ketidakcukupan pendapatan pensiunan di kalangan pensiunan di Malaysia. Mereka setidaknya harus melakukan sebuah kampanye untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pentingnya perencanaan pensiun dan risiko ketidakcukupan pendapatan yang akan terjadi pada akhir-akhir ini. Penting untuk membuat rencana yang transparan dengan menyoroti manfaat dan biaya bagi prospek agar menarik mereka untuk berpartisipasi dalam rencana tersebut. Selain itu, sebagai lembaga pendidikan di Malaysia, IPS sebaiknya terus melakukan penelitian untuk meningkatkan skema yang ada yang kemudian dapat menawarkan skema yang lebih baik kepada anggotanya, sehingga kemiskinan pada usia lanjut atau usia rentan akan jarang terjadi. Sekian penjelasan mengenai Jurnal Internasional Kelangsungan Opsi Berbasis Anuitas sebagai bentuk manfaat pensiun di antara pensiunan ASN. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.